Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Abdullah Musa. Dan di program kali ini kita akan menampilkan program Ustadz Menjawab. Nah, insya Allah di episode kali ini Ustadz Munawir sebagai narasumber kita akan menjawab soal tema fenomena alam jin. Nah, pertama-tama kita akan menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kesehariannya Ustadz sehari-hari? Alhamdulillah ya, selain mengajar, saya kesehariannya adalah meruqyah. Oh, meruqyah. Karena memang praktisi ruqyah ya, sudah lama meruqyah dan sangat banyak sekali orang saya sudah ruqyah. Kira-kira udah berapa banyak Ustadz? Udah nggak tahu, udah berapa ribu orang ya, tidak pernah dihitung karena memang hampir setiap hari meruqyah. Setiap hari Ustadz? Setiap hari meruqyah dan banyak sekali lah orang-orang yang sudah diruqyah gitu. Masya Allah Ustadz. Berarti insya Allah udah banyak pengalaman yang sangat banyak ya Ustadz. Pengalamannya banyak tentang Insya Allah. ruqyah. Ini Ustadz, judul temanya kali ini adalah fenomena alam jin Ustadz. Ya. Jadi Ustadz sebagai praktisi ruqyah, saya ingin bertanya-tanya Ustadz tentang fenomena alam jin Ustadz pada kali ini. Baik, bagaimana tentang fenomena alam jin ya? Jadi jin dan manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kewajiban kepada manusia dan juga kewajiban kepada jin. Kewajibannya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa jin ini eksis ya, ada eksistensinya. Dia ada berarti karena Allah menciptakan dia dan tugasnya sama seperti manusia untuk beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jin ini tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Manusia tidak akan bisa melihat mereka, si jin ini. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-27, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan dari bangsa jin itu melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi setan dari bangsa jin ini wa qabiluhu dan bersama para pengikutnya ya, kru-krunya melihat kita, tetapi kita tidak melihatnya. Ini bisa jadi kita sedang ngobrol nih, Abdullah, kita sedang dilihat. Sedang dilihat ya, sedang dilihat oleh jin ini. Nah, ini yang harus kita tanamkan bahwa kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Nah, ini fenomena alam jin. Berikutnya adalah jin ini beraktivitas sama seperti aktivitas manusia. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal biasanya memilih tempat-tempat tinggal itu di gunung. Mereka tinggal di pohon-pohon. Mereka tinggal di tempat-tempat yang sepi. Dan bahkan mereka tinggal bersama manusia di dalam rumah Sekitar kita gini. Iya. Dari mana kita tahu dia tinggal bersama manusia? Ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang apabila rumah itu dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah. Berarti dia ada di dalam rumah kita. Ada. Nah, dia bersama dengan kita. Terus dari mana juga kita tahu bahwa dia bersama dengan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk masuk doa kamar mandi itu, doa masuk toilet tuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita apa yang dibaca ketika masuk WC. Maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu
dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, berarti sekarang kalau kita lihat setiap rumah itu ada kamar mandinya. Tuh, di dalam rumah Ya, bagaimana? pasti. Setannya bolak-balik di dalam rumah. Dalam rumah kita sendiri. Di dalam rumah sendiri sudah ada dia, ada kamar mandi gitu, berarti dia bisa bersama kita. Tapi ini tidak ada masalah ya, karena kita tidak melihat dia, nggak ada masalah. Bahkan saya sering ini kalau ngerukyah orang, begitu dia ngamuk gitu, begitu dia ngamuk, kemudian kadang-kadang jinnya ngomong, Pak Ustadz katanya, saya kalau keluar dari tubuh orang ini saya mau tinggal di mana katanya. Saya bilang, tinggal aja di rumah saya bilang gitu kan sama dia. Iya. Tinggal aja di rumah saya. Dia bilang, enggak, saya pengen tinggal di kuburan. Kadang-kadang dia seperti itu ya. Dia kadang-kadang tinggalnya di kuburan atau tinggal di tempat-tempat yang angker-angker itu ya, tinggal di pohon, di gunung, di tanah becek, di tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi dia sama seperti manusia, dia juga memiliki tempat-tempat tinggal. Nah, kemudian adalah bagaimana kalau orang-orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin? Kan ada itu iya, ya. banyak itu. Ada orang yang mengaku dirinya melihat, saya melihat genderuwo di sana, saya melihat kuntilanak di sana, katanya macam-macamnya. Jadi yang jelas tadi tidak ada orang yang bisa melihat jin itu dalam wujud aslinya. Yang ada adalah penampakan-penampakannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Wa man za'ama annahu ra'al jin." Barang siapa yang mengatakan dirinya melihat jin dalam wujud aslinya, abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyya. Kami batalkan kesaksiannya, dia bohong itu, kecuali dia adalah seorang nabi. Jadi jin ini adalah benar-benar ada, dia hidup, dia memiliki kehidupan yang sama seperti manusia. Dia juga beriman. Beriman, dia juga muslim. Dia juga ada yang kafir ya, ada yang Islam. Dia beriman kepada Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu surat, namanya surat apa? Surat Al-Jin. Oh iya, surat Al-Jin. Nah, surat Al-Jin ini menunjukkan bahwa dia itu ada ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pengakuan jin ini mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sesungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Memberikan petunjuk ke jalan yang benar, maka kami mengimaninya. Jadi dia beriman kepada Al-Quran. Nah, jadi jin ini sama seperti manusia. Tadi dia muslim, dia kafir, dia makan, dia minum, dia berkeluarga, dia seperti karakter biasanya manusia. Berarti berkeluarga, berarti jin itu berkelamin juga, Ustaz? Iya. Nah, dia berkelamin atau tidak? Iya, punya jenis kelamin sama seperti jenis kelamin manusia. Sama, ya? Dari mana kita mengetahuinya? Karena tadi Nabi mengajarkan kita tuh masuk kamar mandi itu doanya setan laki-laki dan setan perempuan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan laki-laki, setan perempuan. Jadi jin ini memiliki jenis kelamin, cuman kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa melihatnya. Nah, tadi kita bahas lagi, bagaimana kalau ada orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin? Nah, ya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah orang itu bekerja sama dengan jin. Ada passwordnya. Kerja sama gitu. Iya. Ada password, ada mantra-mantra yang dia baca sehingga si jin itu menampakkan diri padanya. Nah, dan ini tidak boleh dalam Islam. Yang kedua adalah di dalam tubuh orang itu ada jin, yaitu kayak orang indigo tuh. Oh iya. Karena jin yang melihatnya jin juga. Berarti bukan karena manusia yang bisa melihat jin. Bukan. Jadi di matanya itu sudah ada jin. Nah, di matanya itu sudah ada jin. Ini kayak orang-orang indigo tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinannya orang itu berdusta. Makanya kata Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin dalam wujud aslinya, kami tolak kesaksiannya kecuali dia adalah seorang nabi. Dan yang keempat adalah ada jin itu kadang ingin menampakkan dirinya kepada manusia. Bukan berarti manusia itu jelek. Dulu dia menampakkan dirinya pada Abu Hurairah. Yang kedua dia menampakkan dirinya di hadapan Nabi. Dia menampakkan dirinya di hadapan Ubay ibnu Ka'ab dan para sahabat yang lain. Baik Ustaz ya. Mungkin itu dari fenomena jin yang sering terjadi sekarang-sekarang ini ya. Baik Ustaz, kita tutup dulu segmen pertama ini dengan jeda pariwara berikut ini.
Baik, kita kembali lagi. Sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua. Di segmen pertama kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Munawir bagaimana fenomena alam jin kita di sekitar kita. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang datang masuk dari sosial media kepada akun @pesantrenmedia. Nah, Ustadz, ini kita akan menjawab pertanyaan Ustadz. Pertama ada pertanyaan dari @Ahmad Maulana. Pertanyaannya gini Ustadz. Apa perbedaannya antara jin dan setan, Ustaz? Apa perbedaannya antara jin dan setan? Ya, jadi jin ini adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki materi. Materinya dari apa? Materinya adalah dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan kami ciptakan jin itu dari api. Berarti dia punya materi. Iya, materinya dari api. Ya. Sementara setan ini bukan materi. Setan ini adalah karakter. Setan ini adalah sifat. Minal jinnati wan nas. Setan ini sumbernya dari jin dan manusia. Makanya kan kalau ada orang yang jelek kelakuannya, orang bilang kayak setan. Jadi setan itu adalah karakter, setan itu adalah sifat, setan itu bukan materi sama seperti jin. Tetapi setan itu sumbernya dua, jin dan manusia. Allah juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Nah, demikianlah kami jadikan kepada setiap rasul itu ada setiap nabi itu ada musuhnya, yaitu setan-setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, jadi sekali lagi, kalau jin ini adalah memiliki karakter, jin ini adalah memiliki materi, ya, bukan karakter. Jin ini adalah memiliki materi, tetapi setan ini tidak materi. Setan ini adalah sifat, setan ini adalah karakter, setan tidak memiliki materi. Oh, tidak memiliki materi. Jadi perbedaan antara jin dan setan. Jadi kalau setan ini adalah sifat, ya, setan karakter, ya, sifat. Bisa ditemukan di manusia dan jin. Ya. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Ustadz dari Firdaus. Apakah jin bisa tidak mengambil barang seperti tuyul gitu, Ustaz? Mengambil barang. Jadi tuyul, genderuwo, kuntilanak ini adalah jelmaan saja. Nah, jelmaan dari bangsa jin itu, ya. Jadi dia bisa merubah dirinya menjadi manusia. Waktu dia mencuri, waktu pada zaman Abu Hurairah dulu, zaman Nabi itu kan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus dia kadang merubah dirinya kayak tuyul tadi itu, merubah dirinya. Jadi setan ini adalah adanya di aliran darah. Kata Nabi SAW, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu di dalam tubuh manusia itu di aliran darahnya. Dia bermainnya di perasaan, di pikiran orang. Jadi dia bisa merubah dirinya menjadi sesuatu yang pernah dibayangkan orang. Dia tidak bisa berubah dirinya menjadi sesuatu yang orang tidak pernah bayangkan. Nah, kenapa orang Jakarta ditakuti sama kuntilanak? Karena kuntilanak yang ada di otaknya. Oh, yang di Jakarta. Iya, kenapa orang Bali ditakuti sama Lea? Karena Lea yang pernah ada di pikirannya. Kenapa orang Lombok ditakuti sama Tusela? Namanya karena Tusela yang ada di otak. Beda-beda namanya, ya. Ada namanya genderuwo tadi. Itu semua jelmaan dari setan dari bangsa jin itu tadi. Nah, kemudian tadi apakah dia mampu mengambil sesuatu atau tidak? Iya. Dari mana kita tahu dia bisa mampu mengambil sesuatu? Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit dari bangsa jin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapanmu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk." Jauh. Istananya Ratu Balkis ada di Yaman. Nabi Sulaiman ada di mana? Nabi Sulaiman ada di Palestina.
Jadi jauh, bisa dia memindahkan singgasana, berarti dia juga bisa memindahkan uang, ambil uang barang, orang iya, gitu iya. kan, bisa memindahkan sesuatu ya. Berarti dari ayat ini kita ketahui bahwa jin ini memiliki kemampuan memindahkan benda, memindahkan sesuatu, begitu juga dengan mengambil duit yang sering ditakuti oleh orang, babi ngepet, Wah, iya, tuyul tuyul. dan sebagainya. Ya jadi itu mereka itu sudah mampu ya Ustaz, memang memiliki Mampu, kemampuan seperti itu. memiliki kemampuan. Tadi ayat-ayatnya Iya, kan ada ada ayatnya. ayatnya. Ya. Ya Ustaz, baik, masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Pertanyaan ketiga. Hmm. Nah ini jadi jin ini kan pasti memiliki keturunan ya Ustaz. Iya. Ya berarti apakah jin itu bisa menikah? Pertanyaan Iya. dari Fahmi Ustaz. Ya, jin ini menikah dia, cuman kita belum pernah dapat undangannya ya. Oh, iya. Jadi memang jin ini menikah. Dari mana kita tahu dia? Allah berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya" di surat Al-Kahfi itu. Jadi, apakah kamu mengambil iblis dari bangsa jin? Iblis ini dari bangsa jin Oh, ya. iya. Nah, dan keturunan, apakah kamu mengambil iblis dan turunan-turunan ini sebagai pelindung kamu? Kalau dia punya turunan berarti dia menikah. Iya. Dan juga di dalam riwayat dijelaskan bahwa setiap lahir satu anak setiap lahir satu anak manusia, maka lahir pula 9 anak jin. Jumlahnya 9 lebih banyak dari jumlah manusia. Kalau manusia padat di Bogor gimana mereka? Ya. Kalau manusia aja padat bagaimana mereka? Karena jumlahnya tadi 9 kali lebih banyak dibanding jumlah manusia. Nah, makanya kalau ditanya dia menikah atau tidak, iya. Dia menikah, dia juga masuk surga, dia juga masuk neraka. Kan ada ayatnya itu Allah berfirman, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, saya akan penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah siapkan 2 surga baginya. Surga dari bangsa jin, surga untuk bangsa jin dan surga untuk bangsa manusia. Sama, Allah kita sama, Tuhan kita sama yaitu Allah, Nabi kita sama yaitu Nabi Muhammad, Al-Qur'an kita sama yaitu Al-Qur'anul Karim, dan kita akan masuk surga, dia juga masuk surga, kita masuk neraka, dia juga akan masuk neraka. Jadi intinya singkatnya adalah jin itu memiliki karakter yang sama seperti manusia. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir tadi akan menutup di episode kita kali ini ya Ustaz, yang berjudul Fenomena Alam Jin. Mungkin bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke akun sosial media @pesantrenmedia.com. Baik, mungkin kita akhiri episode kali ini dengan hamdalah dan doa pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab.